Hai semuanya, bertemu lagi sama saya Anastasia Feptisa Ginta di sini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang diksi. Kalian sudah tahu belum apa itu diksi? Makanya ikutin aku terus ya. Nah, apa sih itu diksi? Diksi adalah ketepatan pilihan kata yang digunakan oleh si pengarang dalam menyusun kalimat. Pentingnya diksi adalah yang pertama, membangun kalimat efektif dan utuh. Yang kedua, memberikan kemudahan dan penulis dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada pembacanya. Yang ketiga, menghindari miskomunikasi antara penulis dan membaca atau pembicara dan pendengar. Nah, dalam memilih kata-kata ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ketepatan dan yang kedua kesesuaian. Kemudian, tepat yang artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan, sehingga tafsiran pembaca sesuai dengan apa yang dimaksud penulis. Kemudian, persyaratan kesesuaian menuntut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan dan keadaan pembaca. Selanjutnya ada syarat diksi, yaitu yang pertama makna denotatif dan konotatif, yang kedua makna umum dan khusus, yang ketiga kata konkret dan kata abstrak, yang keempat sinonim, yang kelima kata kajian dan kata populer, yang keenam jargon dan slang. Kemudian saya akan menjelaskan syarat diksi tersebut. Yang pertama ada kata denotatif dan konotatif. Denotatif adalah sebuah kata yang memiliki arti yang sebenarnya dan apa adanya seperti yang sehari-hari kita gunakan. Contohnya seperti kambing hitam Pak Sultan sudah terjual di pasar hewan. Kambing hitam bermakna sebenarnya yaitu kambing berwarna hitam. Kemudian makna konotatif adalah sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata sebenarnya. Contohnya seperti Mutia merupakan anak emas dalam keluarganya. Anak emas bermakna anak yang paling disayang. Yang kedua yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas. Contoh kata bermakna umum adalah bunga. Kata bunga memiliki acuan yang lebih luas dibandingkan dengan kata mawar. Bunga bukan hanya mawar, melainkan juga melati, dahlia, anggrek, dan cempaka. Kemudian makna khusus berarti makna kata atau istilah yang pemakainya terbatas pada bidang tertentu. Contohnya seperti sapi, kerbau, kuda adalah kata khusus yang lebih spesifik. Kemudian yang ketiga ada kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah dicerap panca indera. Contohnya seperti meja, rumah, mobil, air, nasi, kelapa, dan sebagainya. Dan kata abstrak adalah kata yang acuannya tidak mudah dicerap panca indera. Contohnya seperti ide, kesibukan, gagasan, keinginan, angan-angan, kehendak, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada sinonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Contohnya adalah mampus dan wafat. Mampus mengekspresikan pengungkapan yang kasar dan wafat mengekspresikan pengungkapan yang lebih halus. Kemudian yang kelima ada kata kajian dan kata populer. Kata kajian merupakan suatu kata yang arti atau maknanya harus ditelaah lebih lanjut lagi karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Misalnya seperti di dalam setiap organisme terdapat unit struktural dan fungsional yang membantu organisme tersebut dalam melakukan berbagai aktivitas. Kata organisme pada kalimat di atas merupakan kata kajian karena makna dari kata tersebut harus ditelaah lebih lanjut agar bisa dipahami. Kemudian kata populer merupakan perkataan yang sudah biasa digunakan oleh seluruh masyarakat secara umum. Misalnya seperti Pak Tony bekerja sebagai penjual ikan hias. Dalam sebulan ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp500.000. Nah, dalam kalimat
Keuntungan termasuk dalam jenis kata populer karena mudah dipahami oleh banyak orang dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam ada jargon dan slang. Istilah jargon mempunyai beberapa pengertian, diantaranya kata-kata teknis yang dipergunakan secara terbatas dalam kelompok tertentu. Kata-kata ini kerap kali merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu. Kemudian slang. Kata-kata slang adalah semacam kata percakapan yang tinggi atau murni. Kata-kata slang adalah kata non baku yang informal yang disusun secara khas atau kata-kata biasa yang diubah atau kata kiasan yang khas. Terima kasih semua, sampai berjumpa lagi. Semoga bermanfaat. Bye-bye.